Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 5 akan membahas atau berdiskusi tentang privasi media sosial. Privasi media sosial yang cakupannya luas dan kita akan bahas 10 menit ke depannya. Saya Pasya dari kelas TKV. Saya Fajar. Saya Ellen. Saya Mariam. Oke, itu kelompok kita mulai diskusinya saja. Oke, kita akan mendiskusikan tentang privasi. Privasi itu apa sih, Len? Privasi itu secara umum ya, menjaga hak atau sesuatu yang kita simpan dan tidak bisa dilihat sama oleh orang lain. Maksudnya gimana? Jadi hal-hal pribadi itu sama kita disimpan gitu, dan sebisa mungkin orang lain itu tidak boleh tahu gitu. Apalagi kalau bermedia sosial ya sekarang. Contoh utamanya yaitu pada akun media sosial gitu. Segalanya hal yang tentang privasi kita, misalnya seperti KTP, alamat rumah, atau data-data penting lainnya di media sosial itu tidak boleh di-share sembarangan. Nah, itu contoh privasi dalam media sosial. Mungkin ada contoh lain karena ini masuk permulaan dan awal. Nah, Ada contoh lainnya, seperti misalkan kita tidak boleh berdekat ke orang tanpa seizin orang tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Nah, itu melanggar privasi orang tersebut. ya iya. Itu juga masuk, dan privasi itu sekarang makin banyak jenisnya, makin banyak juga objek yang harus diprivasikan ya. Jangankan dari media sosial, game juga sekarang ada privasinya. Perlu privasinya. Seperti apa privasi dalam game tersebut? Kayak misalnya kita kan kalau mau login ke game gitu pasti butuh email atau apa. Nah, dari email itu tuh kita nggak boleh disebar. Karena itu kalau misalnya kita disebar ke orang lain, mereka tuh bisa masuk ke dalam situ, ke dalam akun kita. Jadi kita tuh nggak boleh nyebarin email-email itu. Oke, ya untuk game mungkin bukan cuma email ya, seperti kayak password dan lainnya ya, itu penting juga. Dan juga biasanya alamat email juga itu ngaruh ya terhadap suatu game. Nah, terus privasi media sosial, kita tuh harus ngejaga privasi itu, media sosial itu harus gimana sih gitu? Oh, cara kita ya. Menurut aku ya, kalau menjaga privasi kita di media sosial itu ya itu tadi gitu. Data-data pribadi kita yang sudah tulis gitu misalnya, yang dari lahir gitu misalnya pas akte lahir gitu ya, atau keluarga, kakak atau keluarga yang kayak gitu, sebisa mungkin jangan di-share gitu. Kan di situ tertera banget ya, nama lengkap gitu, tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat rumah gitu, domisili kita. Jadi otomatis orang-orang tuh bisa melihat posisi kita gitu kan, di mana gitu. Terus gampang dilacak juga mungkin ya, kita nggak tahu gitu ya. Ya mungkin seperti itu sih cara menjaga kita, data-data pribadi kita itu harus dijaga, yang sudah tertulis di paper gitu ya, yang sudah terdaftar. Ya itu singkatan. Mungkin yang lain ada menjaga. Kemudian dari Mariam ada beberapa tambahan untuk tentang privasi media sosial. Tapi yang dikatakan kita harus menjaga data diri tersebut. Apalagi banyak sekarang seperti aplikasi pinjaman lain yang data-datanya itu bocor mana-mana. Ya, dan kita juga harus bijak dalam beraplikasi ya, bijak dalam mendownload atau menggunakan suatu aplikasi, karena sekarang rentan untuk dibajak datanya dan diambil datanya untuk dijual belikan kembali, walaupun itu nggak tahu ujung-ujungnya mau jadikan apa.
seperti kasusnya Tokopedia ya. Pernah Tokopedia, terus pinjaman online pernah bocor, dan seperti kampus-kampus atau data-database kampus juga pernah diretas karena kurangnya sistem keamanannya. Dia dari dia ada tambahan apa yang harus kita jaga gitu selama bermedia sosial gitu. Apa yang sebenarnya harus kita tidak dilihatkan kepada banyak orang di media sosial. Ini ada tambahan. Foto rumah tuh, Coba lapaimu foto aku. keluarga gitu. Terus bisa dilacak depannya hiji-hiji gitu. Gimana potong langsung ku update. Nah, jadi setelah sekian lama banyak obrolan yang kita obrolkan, ternyata banyak juga problem-problem dalam kehidupan ini tentang privasi itu. Karena gimana ya, sekarang zaman udah makin canggih. Sekarang zaman dimana mau ngeretas kamera aja itu gampang banget gitu. Jadi tinggal ngasih link, kalau misalkan seorang itu mencet linknya, udah datanya itu bakal diambil ataupun si HP-nya bisa diretas gitu. Begitu. Seperti saya pernah melakukannya, mencoba-coba meretas HP. Ternyata sangat mudah, hanya mengirimkan link-link saja gitu. Kan buat bisa meretasnya gitu. Dengan iming-iming hadiah kebanyakannya. Ya, dengan iming-iming hadiah, atau misalkan seperti sekarang mah dari Bank BNI. Kan suka ada tuh WA dari Bank BNI ngaku-ngakunya mah ya. Lainnya juga sering Undangan. Ya, sebar undangan ya. Dan juga buat para wanita-wanita, hati-hati dalam menggunakan kamera dan menggunakan bijak dalam bermedia sosial, karena sekarang zaman makin canggih. Sekarang lagi maraknya kasus edit foto orang lain tidak menggunakan busana. Sekarang lagi marak-maraknya itu. Jadi pintar-pintarlah dalam berfoto dan berhati-hatilah dalam bermedia sosial. AI. Iya. Sekarang mau ngapa-ngapain gampang, ada AI atau bisa dibilang mah bot apapun bisa gitu sekarang mah. Gitu. Mungkin ada yang ingin dibahas lagi dari Jay? Oke, kita lanjut. Mungkin Mariam akan menambahkan suatu. Sebaiknya jika kita bermedia sosial, sebaiknya di privacy itu ya pemeriksaan di mod gitu loh, di soalnya tidak akan bisa gitu. Tapi kalau misalkan akun itu di privasi, terus misalkan ada teman dekat kamu yang kamu bisa melihat akun kamu gitu, apakah kamu bakal percaya sama teman kamu ini yang bisa melihat? Pasti dia tidak percaya gitu. Maksudnya mempertanyakan untuk apa gitu ya. Ya, Sampai di stop mungkin ya. karena sekarang juga banyak yang maniak terhadap wanita itu. Jadi gimana ya? Banyak juga akun-akun smurf ya, yang biar kita bisa masuk dalam dunianya si akun ini gitu. Diratasin. Iya. Terus ada masukan lagi dari kalian, siapa tahu ada pikiran atau apa? Ada kasus yang di fake gitu, yang mukanya dirupai sama korban gitu. Jadi kisahnya tuh
Kayak misalkan waktu itu ada cerita ya, kisah anak kecil yang ditipu gitu atau diculik waktu itu. Jadi bilangnya ditunggu sama ayahnya gitu. Jadi kasih video aja, video call. Nah yang tidak gitu ada video kayak video call ayahnya. Padahal itu bukan gitu. Cuman si muka penjahat itu atau si pelaku itu salah satunya akhirnya temen diedit sedemikian rupa sampai menyerupai ayahnya. Jadi dia bilang tuh, ayah tunggu gitu, ayah tunggu di sini, bilang ke anaknya. Nah, jadi Oh iya. Jadi itu kejamnya atau mengerikannya teknologi AI ya, atau teknologi zaman sekarang tuh sangat mengerikan gitu. Dan juga sekarang juga lagi marak-marak seperti foto-foto artis yang disalahgunakan atau enggak ya yang ngaku-ngaku artis gitu, taunya minta uang gitu. Kebanyakan sekarang seperti itu. mungkin tambahannya kalau soal anonim kita, jadi kan sekarang tuh banyak yang memalsukan identitas di media sosial. Kira-kira bagus gak sih atau bahaya gitu menganonimkan identitas kita? Maksudnya tidak secara tertutup banget gitu. Tapi menurut kalian itu yang menjadi ancaman guys? Karena ya kayak gitu. Kalau misalkan untuk akun alter gitu, misalkan untuk kesenangan pribadi nggak apa-apa gitu, memang gitu buat diri sendiri ya dapat. Kalau dipakai buat kejadian ini terus nih mungkin Ya balik lagi ke dirinya masing-masing, tergantung untuk kegunaannya untuk apa gitu. Kalau laki-laki biasanya buat stalking perempuan ya, seperti di wanita yang dia suka gitu ya. Berpengalaman ya mas, saya juga tahu kok mas. Ya jadi Mas J ini banyak akun smoothnya, saya tahu sendiri saat ngaku sendiri kan ada kan tuh ya. Jadi ini adalah contoh nyata gimana ada yang membuat akun smooth untuk mencari wanita-wanita, contohnya seperti itu ya, langsung ada di kamera Seperti Anda juga. Oke, mungkin pembahasan hanya segitu saja dari kelompok kita. Untuk lebih panjangnya lagi pembahasan mungkin akan dilanjutkan bila ada part 2-nya. Bila tidak ada ya udah. Ya, sekian aja dari kelompok 5. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.